Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok. Saya harap kita semua sehat dan bersemangat untuk mengikuti mata kuliah ini, walaupun kita masih harus tetap belajar dari rumah karena situasi COVID-19 yang belum bisa sepenuhnya dikendalikan. Oke, selamat belajar. Selamat pagi. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran Komunikasi dan Dinamika Kelompok. Saya berharap bahwa kita semua sehat dan bersemangat untuk mempelajari komunikasi dan dinamika kelompok ini, walaupun kita masih belajar di rumah. Minggu ini kita akan bersama-sama belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau sering sekali dikatakan orang sebagai TIK, dan bagaimana itu dimanfaatkan dalam komunikasi kelompok. Saya pikir materi ini sangat relevan buat Anda, mahasiswa zaman now, yang sangat banyak bersentuhan dengan TIK. Saya pikir TIK menjadi sangat kental hubungannya dengan Anda, dan itu kita mau lihat bersama-sama hari ini. Bagaimana komunikasi kelompok itu dipengaruhi dan mempengaruhi TIK. Itu dia yang mau kita lihat hari ini. Ada 5 pokok bahasan kita. Yang pertama, secara umum saya mau mengantarkan bagaimana perkembangan TIK itu dan apa hubungannya dengan komunikasi kelompok. Pada bagian kedua nanti, saya menyajikan sebuah tabel apa perbandingan antara komunikasi yang dimediasi komputer versus komunikasi tatap muka. Apa itu keistimewaan dan kekurangan masing-masing bentuk komunikasi. Pada bagian yang ketiga, kita akan berdiskusi soal pengaruh komunikasi yang dimediasi komputer ini terhadap komunikasi kelompok. Lalu, pada bagian keempat, kita bicarakan bagaimana memilih media untuk komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, saya pikir kita mau belajar etika dalam komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini, dan beberapa tips kalau Anda mau melakukan komunikasi kelompok, mempergunakan TIK dalam rangka komunikasi kelompok. Itu 5 subtopik yang kita bicarakan. Mari kita mainkan bab yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau sering sekali dikatakan sebagai TIK, atau dalam bahasa Inggris dikatakan ICT, Information and Communication Technology. Saya pikir saya tidak perlu mengulang bahwa TIK sudah merasuk pada semua kehidupan kita. Saya pikir tidak ada lagi mahasiswa yang tidak terlibat dalam menggunakan TIK ini. Ya, kuliah kita bisa berlangsung sekarang karena ada TIK, sehingga walaupun Anda di rumah bisa belajar. Saya di rumah, Anda di rumah, dan kita bisa belajar dimediasi oleh komputer, dimediasi oleh alat-alat elektronik. Karena itulah muncul istilah CMC, Computer Mediated Communication. Jadi komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Ini istilahnya saja komputer, sebenarnya segala macam alat-alat elektronik yang memungkinkan kita berdiskusi. Jadi tidak mungkin lagi kita hindari penggunaan TIK ini dalam berkomunikasi. Pertanyaannya adalah kapan, bagaimana, dan bagaimana sebaiknya kalau kita mempergunakan TIK dalam berkomunikasi. Itu menjadi topik kita hari ini, terutama dalam komunikasi kelompok. Kapan, bagaimana, dan sebaik apa TIK kita pergunakan untuk berkomunikasi kelompok. Ada beragam bentuk komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang tertutup itu contohnya adalah WhatsApp Group. WhatsApp Group hanya bisa dilihat oleh orang-orang terbatas yang hanya oleh anggota-anggota grupnya. Tapi ada juga yang terbuka, seperti blog,
itu bisa dibaca oleh siapa saja. Anda lebih tahulah soal itu. Jadi CMC bukan lagi fenomena teknologi, bukan hanya karena ada TIK maka kita berbicara soal TIK. TIK ini sudah merasuk ke seluruh kehidupan sehingga dia menjadi fenomena sosial dan psikologi. Hubungan sosial menjadi berubah karena kehadiran teknologi. Kalau saya dulu minta uang pada bapak saya pakai surat, dan surat itu 3 hari baru sampai ke bapak saya, dan bapak saya membalasnya kembali 3 hari lagi, 1 minggu baru sampai uangnya ke saya. Anda sekarang tinggal SMS, dan sesaat itu juga 5 menit kemudian uang sudah ada di rekening Anda. Secara psikologis juga berubah. Bagaimana kita menilai orang lain, sopan santun kita menjadi berubah karena kehadiran TIK ini. Secara ringkas, komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini bisa kita katakan sebagai proses komunikasi antar manusia yang dimediasi oleh komputer. Kata kunci yang pertama adalah manusia. Yang berkomunikasi adalah manusia, bukan antar barang, bukan antar gadget. Yang berkomunikasi adalah manusia, dan kata kunci yang kedua adalah dimediasi oleh komputer. Walaupun seperti saya katakan tadi, bukan hanya komputer dalam arti laptop atau desktop, tapi ini bermacam-macam alat elektronik yang bisa kita pergunakan untuk berkomunikasi. Ada juga yang mengatakan bahwa CMC adalah segala bentuk komunikasi antar individu atau individu dengan kelompok. Mereka saling berinteraksi melalui komputer dalam suatu jaringan elektronik tadi itu. Itu dia definisi dari CMC itu. Jadi bentuk pesan yang bisa dipertukarkan dalam CMC macam-macam. Ada berbentuk video, ada bentuk audio, ada bentuk teks, dan gabungan di antara ketiganya. Pokoknya selama kita punya komputer, punya sistemnya, itu bisa kita mainkan, dan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ada bentuk blog, ada teks, ada chatting, ada dan segala macam. Dan berbagai studi menunjukkan bahwa CMC ini bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk berdiskusi, dan bisa alat untuk mengambil keputusan. Itu saya pikir yang penting juga kalau kita belajar komunikasi kelompok ini dan kaitannya dengan ICT. Sekarang saya mengajak Anda untuk masuk pada bagian yang kedua. Kita mencoba membandingkan bagaimana bedanya kita ngobrol langsung tatap muka dibandingkan kalau kita ngobrol dimediasi oleh komputer. Saya kemukakan 8 hasil penelitian yang mencoba membanding antara komunikasi yang dimediasi komputer dengan komunikasi yang tatap muka dalam hal berkelompok. Yang pertama, ternyata komunikasi yang dimediasi komputer itu lebih lambat dalam menyelesaikan masalah. Tidak begitu cepat dia menyelesaikan masalah, karena barangkali pertimbangan menjadi lambat dikemukakan oleh peserta-pesertanya, sehingga dia lambat menyelesaikan masalahnya kalau dibandingkan dengan yang tatap muka. Kalau dalam tatap muka orang bisa langsung tak lebih lugas dalam berbicara dan mengambil keputusan. Yang kedua adalah CMC itu menghasilkan lebih sedikit pembicaraan. Jadi bisa Anda bandingkan kalau kita berbicara tatap muka, orang semua ngomong gitu, sehingga banyak sekali pembicaraan. Dibanding dengan kalau itu CMC. CMC orang bicara harus bergiliran sehingga lebih sedikit pembicaraannya. Tetapi yang ketiga, CMC itu lebih banyak menghasilkan ide. Orang lebih bebas mengemukakan sesuatu karena tidak saling melihat barangkali, sehingga
ide-ide lebih banyak spontan mengalir. Saya mengalaminya ketika kuliah tatap muka, sedikit sekali mahasiswa yang bertanya, tapi kalau sudah kuliah online, itu pertanyaan banyak sekali. Barangkali itu suatu contoh. Nggak tahu saya apakah contoh saya tepat. Yang keempat, tentu saja CMC memberi peluang lebih adil bagi setiap orang berpartisipasi. Setiap orang mempunyai kesempatan, nggak perlu dia segan, nggak perlu dia takut dipelototin orang lain, tidak takut diketawain gitu. Jadi lebih adil dalam berpartisipasi. Orang lebih spontan dalam berpartisipasinya. Tapi terbukti juga bahwa dalam waktu yang terbatas, CMC itu lebih produktif. Artinya, barangkali karena dia kejar-kejar waktu, pulsa mahal, dan segala macam, orang jadi berbicara seperlunya, berbicara lugas, sehingga lebih produktif ketika waktu itu terbatas. Namun, memang CMC sangat sedikit memberikan perubahan perilaku. Tetap saja kelakuannya, perilaku, itu tidak banyak berubah kalau lewat CMC. Biasanya tatap muka lah yang lebih banyak merubah perilaku orang. CMC juga lebih tidak patuh pada norma. Ya, gampang saja. Kuliah ini saja saya tidak tahu apakah Anda mendengarkan saya sambil tiduran, atau Anda tidak mendengarkan saya karena saya tidak bisa mengendalikan Anda. Kalau kita di kelas, Anda lebih patuh pada normanya dibanding dengan lewat CMC seperti ini. Dan yang terakhir yang saya ingin kemukakan adalah CMC kurang berempati pada tugas dan kehadiran orang lain. Artinya lebih cuek orang kalau ber-CMC dibanding dengan kalau kita bertatap langsung. Itu 8 hasil perbandingan antara komunikasi yang dimediasi oleh komputer dibandingkan dengan tatap muka. Itu hasil penelitian. Saya tidak tahu bagaimana, apakah hasil penelitian ini pas untuk Anda. Anda bisa berbagi pada kita semua apa yang Anda alami ketika Anda ber-CMC dibanding dengan kalau tatap muka. Mari kita lanjutkan dengan lebih spesifik lagi. Apa sih pengaruh komunikasi yang dimediasi oleh komputer tadi itu terhadap kelompok? Itu yang mau kita bicarakan pada bagian yang ketiga ini. Kalau kita bicara soal pengaruh media terhadap komunikasi, ada paling sedikit 2 hal yang kita perlu perhatikan, yaitu apa yang diistilahkan sebagai kehadiran sosial, dan yang kedua adalah kesegeraan feedback. Kehadiran sosial itu adalah sampai seberapa jauh media itu bisa membawa persepsi bahwa orang lain hadir di tengah-tengah komunikasi itu. Ada media yang membuat kita merasa bahwa orang itu dekat dengan kita. Tapi ada media yang tidak mampu membuat seperti itu. Kita tahu bahwa orang itu tidak hadir. Dan itu sangat tergantung kepada berapa banyak simbol yang bisa dibawa oleh media tersebut. Berapa kaya simbol itu yang bisa dibawakan oleh media tersebut. Kemudian, seperti saya katakan tadi, ada media yang segera memberikan feedback, kita katakan itu sebagai media yang sinkronik, dan ada yang feedbacknya ditunda, itu namanya media yang asinkronik. Tentu saja pengaruh media tersebut sangat tergantung pada ukuran, keragaman, dan kedekatan kelompok. Biasanya kalau ukuran kelompoknya kecil, maka kehadiran sosial lebih terasa dan lebih sinkronik. Demikian juga dengan keragaman dan kedekatan kelompok. Itu sangat mempengaruhi bagaimana media tersebut membuat komunikasi makin baik atau tidak baik. Mari kita lihat sebuah tabel yang barangkali agak rumit, tapi saya minta Anda melihat tabel ini dengan baik untuk melihat media-media bagaimana yang membawa banyak pesan dan media mana yang tidak membawa pesan, dan media mana yang sinkronik dan media mana yang asinkronik. Nah, ini tabelnya.
Tabel ini mencoba memperbandingkan 4 moda berkomunikasi. Yang pertama adalah tatap muka, yang kedua adalah video recording dan video conferencing, yang ketiga audio conferencing, dan yang keempat adalah text-based. Jadi itu dia 4 quote-unquote media, karena tatap muka tentu saja tidak pakai media. Kalau kita lihat bentuk komunikasinya ketika kita bertatap muka, maka semua simbol diekspresikan. Verbal, non-verbal itu diekspresikan. Vokal, non-vokal itu semua diekspresikan. Gerak tangan, semua itu bisa Anda lihat pada saat kita berkomunikasi tatap muka. Kehadiran sosial tentu saja sangat kuat pada komunikasi tatap muka, karena karena semua simbol bisa ditransmisikan, kita tahu persis bahwa orang itu ada di situ, sehingga kehadiran sosial sangat kuat. Ada tatap muka yang sinkronus, artinya ketika saya berbicara dengan Anda bisa langsung memberikan feedback pada saya, tapi ada juga tatap muka yang asinkronus. Misalnya kalau ada diskusi panel, kalau Anda tidak setuju dengan yang dikatakan oleh panelis, Anda tidak bisa langsung menyelanya, tapi menunggu sampai panelis selesai berbicara. Itu namanya grup nominal. Jadi grup nominal itu asinkronus. Walaupun tatap muka, dia asinkronus. Baik, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah video recording dan video conferencing. Bentuk komunikasinya ya audiovisual. Semua simbol ditransmisikan, tapi kadang-kadang kurang jelas. Kalau kamera misalnya datang dari depan, Anda nggak bisa lihat sampingnya. Kalau kamera jauh, Anda tidak melihat detail wajah misalnya. Jadi simbol verbal maupun non-verbal ditransmisikan, tapi kadang-kadang kurang jelas. Sehingga kehadiran sosial juga kuat dalam video conferencing dan video recording ini. Karena visual dan vokal dan non-verbal itu semua ditransmisikan. Tentu saja ada yang sinkronus, misalnya video conference. Misalnya kalau ada kuliah Anda yang pakai Zoom atau pakai Google Meet, itu adalah video conferencing yang sinkronus. Anda bisa langsung bertanya. Tapi ada juga yang asinkronus. Misalnya YouTube channel. Ada orang merekam sesuatu di tempatnya, lalu dibuat dalam bentuk YouTube. Anda tidak bisa langsung mengkomentarinya. Anda mengkomentarinya pada waktu yang akan datang dan dikomentari oleh yang punya YouTube channel pada waktu yang akan datang lagi. Jadi tidak sinkron dia, asinkronus. Yang ketiga adalah audio conferencing. Jadi kalau tadi video, ini hanya audio. Jadi yang lebih banyak adalah simbol-simbol audio. Yang nonverbal sedikit sekali. Paling tekanan suara, kecepatan, itu saja yang bisa ditransmisikan. Sehingga sedikit sekali pesan nonverbal yang bisa ditransmisikan lewat audio conferencing ini. Sehingga kehadiran sosial menjadi rendah. Yang sinkronus itu tentu contohnya adalah konferensi lewat telepon. Fasilitas WA kan bisa itu untuk bersama-sama ngobrol 5 atau 6 orang, tapi hanya lewat suara. Yang asinkronus banyak, ada voicemail, suara direkam lalu disebarkan ke tempat lain, orang lain mendengarnya kemudian. Itu yang audio conferencing. Kemudian ada yang terakhir, yang text-based, ya ini hanya teks. Bentuknya teks dan grafik. Ada simbol-simbol non-verbal. Anda punya emoticon sekarang di beberapa media sosial Anda. Sehingga kehadiran sosial sangat-sangat terbatas. Kita bisa membacanya sambil tidur, kita bisa membacanya sambil jungkir balik gitu. Jadi kehadiran sosial itu sangat-sangat rendah. Bentuknya yang asinkronus itu, yang
Yang sinkronus itu ya interaktif komputer chat, sedangkan yang asinkronus email, blog, dan segala macam itu bentuknya asinkronus karena tidak dapat direspons seketika. Karena itu kita katakan sebagai asinkronus. Masih bersemangat? Boleh ambil kopi atau teh dan sedikit kue supaya Anda lebih punya energi untuk mengikuti bab 4 ini. Di bab 4 ini kita akan berbicara bagaimana memilih media kalau kita mau berdiskusi kelompok dalam melalui media elektronik atau ber-CMC dalam kelompok. Masih bersemangat? Bisa dicari cookies dan saran yang pertama adalah gunakanlah media yang sederhana untuk komunikasi rutin. Kalau hanya sekedar say hello atau mengatakan apa kabar, baik-baik saja, ya begitu-begitu, pergunakanlah yang media yang sederhana. Biasanya media sederhana yang lebih murah. Chat di WA itu cukuplah untuk komunikasi yang rutin. Tetapi kalau kita hendak berkomunikasi untuk hal-hal yang lebih rumit, perlu mempergunakan media yang lebih kaya. Media yang lebih canggih, yang lebih banyak membawa pesan. Itu kalau komunikasinya lebih rumit, hendak mengambil keputusan atau ada persoalan yang lebih rumit atau Anda ingin menunjukkan sesuatu proses, itu perlu memakai media yang lebih rumit. Perlu video barangkali. Tidak cukup dengan kata-kata saja kalau hendak menunjukkan suatu proses yang rumit. Yang ketiga, pergunakanlah media yang kaya untuk membangun kehadiran sosial dan hubungan pribadi. Kalau ya contoh mudah saja lah, kalau Anda ingin lebih akrab dengan teman Anda, dengan pacar Anda, tentu saja teks nggak cukup. Kadang-kadang perlu video conference, kadang-kadang perlu bertemu lebih lama lewat video conference tadi itu, atau pakai gambar-gambar yang macam-macam. Sehingga kalau kita hendak membangun kehadiran sosial dan hubungan pribadi, perlu mempergunakan media yang lebih kaya membawa simbol-simbol. Ya, kalau Anda ingin mengimplementasikan strategi atau rencana yang baru, perlu juga media yang lebih kaya tadi itu. Nggak cukup hanya teks saja atau suara saja. Jadi, kalau Anda ingin mengimplementasikan strategi baru atau rencana baru, pergunakanlah rencana media yang kaya. Saran yang kelima ini penting. Jangan biarkan kekurangan media menghambat pembagian informasi atau Anda menjadi mensensor isu ketika media nggak sanggup menceritakannya. Jadi intinya adalah informasi harus sebanyak mungkin disebarkan dan jangan sampai disensor, jangan sampai dibatasi. Kalau satu media kurang, ya pergunakan media lain. Itu maksudnya. Dan yang keenam adalah Anda harus selalu mengevaluasi potensi penggunaan media baru. Kalau ya seperti kuliah sekarang lah, kita dipaksa untuk belajar dari rumah. Ada yang belajarnya lewat WA saja, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada yang macam-macam lah cara yang kita pakai. Dan itu kita evaluasi setiap saat agar informasi lebih banyak ya tersebar. Itu maksudnya nomor 6 ini. Pada bagian terakhir, saya mengajak kita untuk membicarakan dua hal. Yang pertama, etika berkomunikasi yang dimediasi oleh komputer. Dan nanti juga saya berikan beberapa tips ketika kita mau melakukan komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini. Masalah etika ini menjadi penting. Anda tahu betapa kita kadang-kadang terheran-heran melihat bagaimana cara orang saling menghina, saling mengejek, sehingga
banyak orang menjadi sakit hati karena komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini. Media sosial kita menjadi hiruk pikuk dan banyak orang yang sudah ditegur bahkan masuk penjara karena etika berkomunikasi yang dimediasi oleh komputer ini. Di sini ada beberapa, paling sedikit 10 yang menjadi nasihat ketika Anda ingin berkomunikasi yang dimediasi oleh komputer. Yang pertama, jangan pergunakan komputer untuk menyinggung orang lain. Kadang-kadang karena kita nggak lihat wajahnya marah atau tidak, seenaknya aja kita memencet touch komputer kita sehingga orang lain tersinggung. Nasihat yang kedua adalah jangan mengganggu pekerjaan komputer orang lain. Jadi kalau orang lain mempergunakan komputer dan Anda jangan sampai mengganggu lah. Banyak orang bisa mengganggu dengan lewat virus, lewat segala macam, itu mengganggu pekerjaan orang lain. Yang ketiga, jangan mengintip file orang lain. Jangan lewat menghack dan kemudian Anda mencoba melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain. Yang keempat adalah jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Banyak pencurian terjadi di komputer lewat tipu-tipu macam-macam lah. Atau plagiasi, itu juga mencuri. Jadi jangan lakukan itu. Kriminalitas lewat komputer. Yang kelima adalah jangan berbohong lewat komputer. Jangan mentang-mentang nggak dilihat orang lain, Anda berbohong. Ada penelitian di Amerika, ada 20% katanya orang yang berbohong tentang jenis kelaminnya lewat komputer. Jadi dia tidak ketika meregister sesuatu dan mencantumkan di situ jenis kelamin, dia malah menukarkan jenis kelamin. Jadi kalau dia laki-laki, dia katakan di situ perempuan gitu. Jadi ada 20% katanya. Jadi, nasihat yang kelima ini adalah jangan berbohong lewat komputer. Nasihat yang keenam adalah tentang hak intelektual. Jangan pakai software komersial yang belum dibayar. Ini memang menjadi persoalan besar di negara-negara berkembang. Kita sangat suka memakai software bajakan, padahal itu tidak etis. Ya, untung sekarang IPB sudah menyediakan software yang bisa dipakai oleh mahasiswa dan sivitas akademi lain, dan itu sudah dibayar oleh IPB. Jadi pakai itu sajalah, jangan pakai yang bajakan. Yang ketujuh, jangan pakai komputer orang lain tanpa izin. Karena bisa dibilang bahwa separuh otak orang ada di komputernya, sehingga jangan pakai komputernya tanpa izinnya. Karena kalau Anda pakai itu berarti Anda sedang mengutak-atik otaknya tanpa izinnya. Yang kedelapan adalah hargai hasil intelektualitas orang lain. Ini seperti yang saya katakan tadi, soal membajak, soal copy-paste, soal plagiasi. Jadi kalau Anda memakai hasil pemikiran orang lain, cantumkan itu dalam daftar pustakamu. Yang kesembilan adalah perhitungkan akibat sosial dari pekerjaanmu. Kalau dulu kata orang, mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Jadi kalau Anda mengetik sesuatu dan itu Anda sebarkan, perhitungkan akibat sosialnya. Yang ke-10 adalah selalu ingat kehormatan orang lain ketika mempergunakan komputer. Ingatlah bahwa orang lain ingin dihormati. Semua orang ingin dihormati. Kalau Anda ingin dihormati, Anda juga harus menghormati orang lain. Soal kehormatan ini harus Anda jaga betul ketika Anda mempergunakan komputer. Itu dia, 10 etika berkomunikasi lewat komputer yang barangkali sangat relevan untuk kita pakai saat ini. Sekarang mari kita diskusikan tentang tip berkomunikasi kelompok yang dimediasi oleh komputer. Misalnya Anda ingin melakukan rapat lewat komputer. Yang pertama adalah
sebelum pertemuan. Sebelum pertemuan, aturlah jadwal pertemuannya. Jadwal pertemuan ini Anda beritahukan kepada semua yang mau jadi anggota. Konfirmasikan jadwal itu kepada semua peserta. Kemudian Anda harus menyusun rencana acaranya. Apa yang mau dibicarakan, 1, 2, 3, dan itu harus jelas. Yang keempat, Anda harus menyebarkan susunan acara ini dan materi tertulis sebelum rapat dimulai. Jadi, kirimlah susunan acara dan materi-materi tertulisnya sebelum rapatnya dimulai, sehingga setiap peserta siap untuk ikut rapat. Dan yang berikutnya adalah laksanakan acara tepat waktu. Jangan sampai molor, jangan sampai mundur karena Anda belum mengerti cara mengoperasikan softwarenya. Latihan mempergunakan software dan mencek segala macam software itu harus Anda lakukan sebelum pertemuan itu dilakukan. Jadi kalau pertemuan Anda jam 10, sebelum jam 10 pastikan semua alat sudah bagus, Anda bisa memanfaatkannya. Sehingga jam 10 persis Anda sudah bisa melakukan rapat dengan baik dengan seluruh peserta. Mulailah pertemuan dengan memberitahukan kepada seluruh peserta apa tujuan pertemuan itu. Walaupun bahannya sudah Anda kirimkan sebelumnya, Anda harus juga mengulang lagi, ini tujuan pertemuan kita, jangan ngawur dari sini. Banyak pertemuan menjadi ngawur, apalagi yang tatap muka, karena tujuan kita ke A, tapi banyak orang yang cerita, bikin jokes dan segala macam, yang membuat rapat jadi bertele-tele. Kalau rapat kita dimediasi oleh komputer, semua orang pasti ingin pertemuan itu hemat pulsanya, sehingga jangan bertele-tele ke sana kemari. Yang tidak perlu dibicarakan, ya jangan dibicarakan di situ. Yang berikutnya, di awal pertemuan Anda harus menetapkan pimpinan dan fasilitator pertemuan. Barangkali bukan Anda yang menjadi pimpinan, Anda bisa minta orang lain, tapi bisa juga Anda sendiri. Kemudian, Anda perlu menyapa satu persatu pesertanya. Pastikan bahwa mereka hadir. Jangan komputernya saja on, tapi ternyata orangnya sedang masak gitu, atau sedang tidur. Anda perlu sapa mereka satu persatu. Dan kemudian perlu Anda katakan juga bahwa sebelum dia berbicara nanti di rapat, harus memperkenalkan diri. Jangan sampai ada peserta lain yang tidak tahu siapa ini gitu. Dia harus ngomong, saya ini ingin berbicara soal ini. Sehingga perlu ada perkenalan diri sebelum seseorang itu berbicara. Pada saat pertemuan, pemimpin rapat harus dengan sangat tegas mengendalikan rapatnya. Jangan ada yang ngawur, jangan sampai ada yang bercerita ke sana kemari. Dan usahakan agar semua peserta berpartisipasi. Jadi, nggak boleh ngawur, tapi seluruh peserta harus berpartisipasi juga. Dan pastikan bahwa pertemuan tidak lebih dari 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam, orang mulai bosan karena dia rapat sendirian gitu. Barangkali dia tertidur, Anda tidak tahu gitu. Jadi maksimumlah 2 jam. Dan yang kelima ini penting, bahwa setelah pertemuan, Anda harus membuat dan mendistribusikan notulen rapat tadi. Dan orang menasihatkan bahwa distribusi notulen rapat harus terjadi sebelum 48 jam setelah rapat itu. Jadi kalau sekarang rapat, ya lusa bahan notulen hasil rapat tadi sudah bisa sampai ke tangan semua peserta. Itu 5 tips untuk berkomunikasi kelompok kalau komunikasi kelompok itu dimediasi oleh komputer. Baik, terima kasih. Itu akhir dari kuliah kita hari ini. Hari ini kita sudah berbicara tentang bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap komunikasi kelompok. Kita sudah berbicara bagaimana itu komunikasi kelompok yang dimediasi oleh komputer itu bisa kita manfaatkan untuk lebih mendinamiskan kelompok kita. Walaupun ada keterbatasannya, tapi ada juga kelebihannya. Silakan memanfaatkan kelebihan ini dan mengatasi keterbatasan tadi.
Bahan-bahan ini saya ambil dari buku Small Group and Team Communication yang ditulis oleh Thomas Harris dan John Seblom. Versi e-booknya ada di internet. Silakan saja googling dan Anda akan menemukan buku ini. Terima kasih.